Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Apa Pendidikan ini? Indonesia tertinggal 128 tahun dari negara maju. Klaim ini bukan omon-omon ya, tapi hasil studi Gaul Land banget ya. Profesor Ekonomi Pembangunan dari Harvard University. Richard meneliti pendidikan di negara berkembang dan menemukan bahwa masalah utama bukan akses sekolah, melainkan kualitas belajar. Maksud 128 tahun adalah waktu yang dibutuhkan anak-anak di Jakarta untuk mengejar ketertinggalan kualitas belajar agar setara Ini rata-rata Jakarta negara nih ya. OECD. OECD sendiri adalah organisasi negara-negara maju yang mengukur kualitas pendidikan termasuk lewat tes internasional PISA. Studi ini menegaskan bahwa hampir semua anak Indonesia memang bersekolah, tapi nggak benar-benar belajar secara efektif. Inilah yang disebut Pritchett sebagai schooling is not learning. Sekolah tidak otomatis menghasilkan pembelajaran. Sekolah banyak dibangun, angka partisipasi tinggi, tapi kompetensi siswa stagnan selama bertahun-tahun. Akar masalah pertama adalah sistem pendidikan yang terlalu administratif dan berorientasi kepatuhan. Proses belajar masih menekankan hafalan dan penyelesaian silabus, bukan pengembangan nalar dan pemahaman. Guru didorong mengejar target kurikulum, bukan memastikan murid benar-benar menguasai materi. Akibatnya, banyak siswa naik kelas tanpa literasi membaca dan numerasi dasar yang memadai. Masalah kedua adalah kualitas dan kesiapan guru yang belum merata. Banyak guru nggak dibekalin pedagogi berbasis kemampuan murid, cuma sosialisasi kurikulum aja. Kondisi ini diperparah sama kesejahteraan guru yang rendah, terutama di sebagian sekolah swasta. Ada sekolah dengan gedung megah dan identitas kuat, tapi gaji guru jauh di bawah standar layak. Sulit berharap inovasi pembelajaran lahir dari guru yang secara struktural disepelekan. Masalah ketiga adalah kurikulum yang sering berganti dan terlalu tinggi dari kemampuan awal murid. Murid tertinggal sejak awal, guru ngejar target, dan learning loss menjadi permanen. Prinsip teaching at the right level yang terbukti efektif justru belum menjadi arus utama. Data bisa memperkuat masalah ini secara kuantitatif. Skor literasi membaca Indonesia hanya 359, jauh di bawah rata-rata OECD yang berada di kisaran 487. Cuma sekitar 25% lah siswa Indonesia yang mencapai level 2, yaitu level minimum untuk berfungsi di masyarakat modern. Di matematika, skor Indonesia 366 dengan hanya sekitar 18% siswa yang mencapai level 2 ke atas. Di sains, skor 383 juga tertinggal jauh dari rata-rata OECD dengan tingkat kemahiran sekitar 34%. Artinya, waktu belajar di sekolah nggak sebanding sama kompetensi yang diperoleh siswa. Di luar kebijakan, budaya kelas juga bermasalah. Murid yang bertanya kritis sering dianggap melawan, bukan diapresiasi. Pendidikan berubah menjadi latihan kepatuhan, bukan ruang berpikir. Dalam jangka panjang ini melahirkan lulusan pasif, takut salah, dan miskin daya analisis. Relasi guru murid orang tua yang rusak semakin memperparah iklim belajar. Guru kehilangan wibawa, murid tanpa batas, orang tua bersikap seolah seperti pelanggan. Nah, kalian bisa dengar sendiri, 120 tahun kita itu tertinggal di segi pendidikan guys, dari negara-negara maju. Bayangkan 128 tahun, bukan angka yang sedikit itu guys. Wow, kemerdekaan kita aja itu masih 81, ini mau ke 81 ya, baru 80 lah gitu ya. Berarti jauh betul ya, sangat-sangat patutlah jadi runner up terbodoh di dunia ya. Konoha. Makanya Pak Menteri atau siapapun yang di pemerintahan, perbaiki pendidikannya.
Nah, perbaiki pendidikannya, sekolah-sekolahnya tuh diperbaiki. Kita lanjut guys. Guys, kalian tahu nggak sih, Ini apa jembatan ini? yang ada di lantai 41 ini nggak nempel sama gedungnya. Terus? Masa sih? Serius, jembatan ini nggak dibaut mati, tapi dipasang dengan sistem sliding atau geser. Kenapa? Karena Twin Tower ini gitu ya? tingginya 452 meter. Jadi kalau misalnya Oke. ada angin kencang, gedung ini didesain untuk bergoyang. Kalau jembatannya didesain untuk dikunci mati, patah dia. Satu lagi nih yang jenius. Kalau dilihat dari atas, bentuk lantainya tuh bukan lingkaran, bukan juga persegi, tapi bintang segi 8 atau yang biasa disebut Rab el Hibs, simbol persatuan dalam Islam. Keren ya, ini bukan cuma tumpukan beton, tapi gabungan antara high-tech engineering dan seni Islam yang jenius. Siapa nih yang baru tahu fun fact ini? Coba tag teman kalian yang pengen diajakin ke sini. Gue aja baru tahu guys. Wow. Dibangun tahun-tahun itu ya. Pada zaman-zaman itu, tapi udah secanggih ini loh. Wow. Oke, mungkin kalau dibangun di era 2018 ke atas atau 2016 ke atas lah. Mungkin gue masih nerima ya. Ini wow. Jauh dari kata modern loh. KLCC ini dibangun tapi udah secanggih ini loh. Wow. Bener gue baru tahu nih, baru tahu guys. Baru tahu loh. Guys, pada zaman itu itu tak banyak, mungkin salah satu hanya pada saat itu mungkin hanya beberapa di dunia yang punya kecanggihan semacam ini loh. Bener kan guys? Kalau di tahun 2016 ke atas mungkin gue masih oke lah, karena pada zaman 2016 ke atas itu udah banyak kecanggihan, udah banyak yang canggih lah gitu artinya guys. Tapi pada zaman KLCC ini bangun, wah, gak nyampe nalar gue guys, gak nyampe, bener guys. Kita lanjut aja guys. Nah, maksud saya kalau pengen bungkam Ini apa kami, bungkam saya, bungkam Iya. Mbak Sherly, bungkam Bang Damanik, bungkamlah dengan cara elegan, bungkam dengan memberi kebijakan yang baik, bungkam dengan tidak lagi merusak alam, Ya, bungkam ya. kami dengan hal-hal yang baik, bungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Yes, betul itu bang, betul. Bungkam kami dengan bukti-bukti nyata dan janji-janji yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Jangan bungkam kami dengan cara-cara licik, cara-cara yang tidak masuk akal. Bener banget. Bungkam kami sang pengkritik di Indonesia ini. Bungkam kami nggak apa-apa, tapi bungkam dengan bukti yang nyata, yang betul-betul berpihak untuk rakyat kecil, bukan rakyat yang kaya raya. Betul itu bang, benar. Kita lanjut guys. Presiden Republik Indonesia, Apa ini? izinkan saya Pak bermohon di hadapan Bapak, walaupun saya melalui dari Kenapa? ini Pak. Hormat Bapak Presiden. Oh, Siap. hormat guys. Izinkan saya Pak berbicara. Bapak Presiden, kami ini rakyatmu. Bapaklah yang membantu rakyat kecil, rakyat miskin. Inilah kami Pak, rakyatmu. Inilah kami Pak, Dari mana bangsamu. ini? Inilah kami Pak, tanah airmu. Tolong kami Pak, bantu Pak. Tolong Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tolong Bapak, cepat, tolong Pak. Lihatlah kami Pak di kampung yang kecil ini, yang tertinggal ini Pak. Tolong lihat kami Pak. Dengarkan Pak kata-kata saya Pak. Kalau Bapak datang menginjak halaman rumah kami, pasti Bapak tahu ini dusun yang kecil. Iya Pak, dusun yang terkecil Pak. Hanya Bapak lah yang bisa membantu kami Pak. Jangan izinkan partai membangun jalan untuk kami. Jangan izinkan partai-partai yang lain. Presiden Di mana ini? Di mana ini? Di Papua kah atau di NTT kah atau di mana ini? Pokoknya kalau kita lihat dari orangnya ini
eh kayak NTT atau pokoknya Indonesia Timur lah gitu guys ya. Indonesia Timur. Kalian bisa bayangkan nggak? Masyarakat atau warga yang tiap tahunnya itu bayar pajak dan pajaknya itu mahal. Mengundi pemerintah untuk mengelola pajak yang dia bayar. Dan mengelola kekayaan alam yang ditempatinya. Tapi warganya harus ngemis minta tolong sama orang yang telah diundinya. Betapa sakit hatinya warga itu. Benar gak sih? Ketika pajak kita tak bayar, semua undang-undang akan dipakai untuk menjerat, menghukum warganya. Tapi ketika warga membutuhkan sesuatu, harus ngemis ke pemerintahnya. Harus menadahkan tangan seperti mengemis. Bayangkan. Kurang kejam apa? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton, udah menyokong saya, support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, salawat guys.